Yuk, kita mulai bertualang. Supaya lebih cepat sampai, kita ikut jalan sungai aja ya. Ini adalah salah satu jalur pintas menuju ke ladang. Astaga, Bambang dalam bahaya. Syukurlah, meskipun harus basah kuyup, yang penting kamu selamat ya, Bang. Menyusuri jalur sungai memang sedikit berbahaya, teman. Selain karena aliran sungai yang deras, permukaan batu yang licin sering membuat kita celaka. Yuk teman, kita lanjutkan perjalanan. Jarak rumah kami dengan ladang memang jauh. Diperlukan waktu 2-3 jam dengan berjalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan. Meskipun capek, tapi aku tetap senang kok karena bisa membantu meringankan pekerjaan ibu. Ini dia tujuan kami. Dalam bahasa Dayak Meratus, ladang padi gunung seperti ini biasa disebut huma. Gimana meetingnya di Pe? Gimana Pe? Di mana lagi nang belum dipuntek? Itu masih banyak. Huma berada di atas wilayah tanah adat, memiliki luas yang tetap dengan cara pengolahan berpindah-pindah. Pada umumnya, dalam satu kali buka, lahan bisa ditanam sampai 5 kali panen, atau kurang lebih selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, pemilik akan menutup ladangnya dan membuka lahan baru. Tapi adat kami punya aturan yang membatasi setiap orang dalam membuka ladang. Karena wilayah tanah adat memiliki luas yang tetap, jadi setelah 5 kali membuka lahan, maka pemilik akan kembali menggarap lahan awal yang pernah dibuka. Begitu seterusnya. Ambil nang anunya, memutiknya. Lah, kasih tau, kita tahu di situ. Teman, tradisi gotong royong masih berlaku bagi warga kami. Jadi teman di rumah jangan heran ya kalau ibuku punya banyak teman bekerja hari ini. Panen padi gunung hanya terjadi 1 tahun sekali. Biasanya jatuh pada bulan April sampai awal Juni. Padi gunung berbeda dengan padi sawah, teman. Padi gunung tidak memerlukan banyak air untuk membantu pertumbuhannya. Tangan jadi dulu kita pakai siat tangan aja. Bantu ikan, Pak. Nah, itu tangan teruak. Bat. Lang, minjam parang lang. Mga jami kumpay. Latina, kat banduyas na kata kawa. Tuh, mah, ada parang tuh. Talugan na, minjam ng kacil. Ayo, teman di rumah penasaran ya sama benda yang sedang dipegang ibu. Kami yang menyebutnya kumpai, teman. Kegunaan alat ini hampir sama dengan ani-ani yang ada di Pulau Jawa. Kumpai dibuat dari potongan pohon bambu tua yang permukaannya dibuat tajam. Semakin tajam kumpainya, maka padi yang dihasilkan akan semakin banyak. Pulang, kita angkut ke punduknya. Anjlanjung sudah ibak. Oh iya teman, dalam tradisi adat kami warga suku Dayak Meratus, panen padi hanya boleh dilakukan bagi kaum perempuan. Alasannya mungkin karena perempuan lebih telaten ya. Jika aturan itu dilanggar, kami menyebutnya pamali yang bisa berdampak buruk kepada hasil panen. Sedangkan kaum pria dan calon laki-laki dewasa seperti kami, pekerjaan yang boleh dilakukan adalah mengumpulkan dan membawa padi ke pondok. Tenang saja teman, jangan takut tumpah atau tercecer. Dengan tas raksasa ini, padi yang kami bawa dijamin aman sampai ke tempat tujuan. Andak dia dulu, andak dia. Banyak kita buat. Dalam tradisi masyarakat kami, padi atau yang biasa kami sebut benih adalah barang sakral. Sepanjang prosesnya, terikat dengan aturan adat dan tradisi warisan leluhur kami. Salah satu larangan yang paling aku ingat adalah tidak boleh membiarkan bulir padi jatuh terbuang. Sudah ada anak nasi rasa. Saatnya beririk.
Teman, beririk padi biasanya kami lakukan di dalam pondok. Tujuannya supaya bulir padi tidak beramburan tertiup angin. Nah, diam nggak? Bersih dulu, bersih. Bilang mana daun sungkai itu kita akan campur ke panih kayak. Oh iya teman, sebelum dijemur dan disimpan, supaya awet, kami biasanya terlebih dahulu mencampur bulir padi dengan daun sungkal. Kata Paman, aroma pahit batang dan daun sungkal dapat mengusir kutu dan serangga yang biasa memakan bulir padi. Jadi bulir padi yang kami simpan dijamin aman deh. Ayo kita kambuhakan daun sungkainya ya, Sam. Nih. Bang, banyak. Bang. Dengan cara seperti ini, padi yang kami simpan bisa bertahan lebih dari 2 tahun loh. Gimana teman? Alami dan hebat kan cara kami? Orangku si Malang. Aku berasal dari Sakio. Cita-cita aku ingin menjadi dokter. Aku hendak mendidik kawan-kawanku. Bang, kita belalah ke rumah yuk. Perkenalkan, ini temanku, Bambang namanya. Cita-citanya menjadi polisi hutan. Teman, ibu-ibu di sini biasa mengisi waktu luang dengan membuat kerajinan tangan berbahan bambu atau rotan. Misalnya butah atau tas khas kampungku ini. Butah biasa digunakan untuk membawa barang saat berladang atau saat belanja ke pasar. Jadilah kita ke rumah. Ayo betai ke rumah. Yang ini namanya Winu. Dia bercita-cita menjadi guru sejarah. Nah, kalau temanku yang satu ini namanya Ujis. Dia baru pulang dari rumah. Aku dan 3 temanku ini adalah warga asli suku Dayak Maratus. Tinggal di Kampung Kiyu yang terletak di tepian Sungai Kiyu, Kecamatan Betang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Biar makin seru, yuk kita lanjutkan bertualang di dalam hutan. Tidak susah kok cari tempat seperti ini di sini. Hampir semua jalan setapak berada di bawah rindang pohon yang sejuk. Mau jalan sejauh apapun, hayo. Oh, iya, Bob. Ngambil lagi mandi. Kami ya, Boy, ngambil. Mama, ada kulat, Nak. Baiklah, kalau ku beracun kulatnya itu. Aku pergi ke ini. Ya, kamu hati. Hati dulu. Kamu kada main, jangan dianu. Teman, kami biasa menyebut jamur seperti ini dengan sebutan kulat lidah atau jamur lidah. Jenis jamur ini banyak ditemui pada musim penghujan atau menjelang perubahan musim dari penghujan ke musim kemarau. Wah, lumayan nih. Yuk, kita ambil saja semua. Teman, aku senang dan selalu bersyukur setiap kali berada di dalam hutan seperti sekarang. Apapun yang kami butuhkan, alam selalu menyediakannya. Kita cari langir ya sama Dian pakai sampo yuk. Dari mulai bahan makanan sampai bahan pengganti sabun mandi, semua ada di sini. Mak, tuh pulangir, Mak. Tuh. Alap deh langirnya, alap, salap, Jan. Mana Ike? Nyaman kita mandian, basampo. Makasih alap. Nah, ini dia persediaan sabun mandi kami. Gimana? Masih banyak kan? Harusnya sih cukup sampai anak cucu kami nanti. Namanya akar langir. Kalau orang Inggris biasa menyebutnya white flower albizia.
Tanaman ini adalah jenis pohon yang mengandung zat saponin. Nah, zat saponin itulah yang menjadikannya berbuih jika terkena air. Itu sebabnya orang tua dulu memanfaatkan batang langir untuk sabun mandi, shampoo, dan untuk mencuci pakaian. Ada Mai. Ambil dagingnya di atas. Ambil. Kayak ada babuih kayak. Nah, kamu kada dialap nang anunya nang babusa nih, bibihnya kada baik nah. Kada Mai saya tuh. Nah. Nih nang Mai nih. Nih nang babuih nasi ya he. Nah. Oh, begitu. Aku baru tahu. Ternyata daging batang menghasilkan busa lebih banyak dibanding permukaan batang atau kulitnya. Teman, selain untuk sabun mandi, ternyata langir juga punya manfaat lain loh. Ibu guru bilang, kulit, batang, dan akar langir mengandung senyawa yang memiliki manfaat sebagai pestisida. Itu sebabnya di beberapa daerah lain suka memanfaatkan langir untuk campuran penghilang racun pada umbi gadung. Gimana teman? Luar biasa bukan? Teman, ini adalah kebiasaan turun-temurun warga desa Kiu saat mau mandi. Menumbuk akar langir supaya kandungan saponin yang terdapat di dalamnya bisa keluar. Kalau saponin atau busanya sudah keluar, baru deh sabun tradisional ini bisa digunakan. Hati-hatilah, ini jatuh kena mata. Jangan diam kamu. Itu udah babuih ya, Sadang udah mandi dah dengan keramas. Udah babuih dah. Ayo Sadang dah, gua mandi dah. Ayo. Sama dengan sabun mandi yang dijual di toko, zat saponin yang terdapat di dalamnya juga bisa membuat mata pedih. Jadi harus hati-hati ya kawan. Ibuku bilang kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kalau kita malas mandi, banyak penyakit yang akan menyerang badan kita. Ih, serem ya. Mandi itu menyenangkan kok, badan jadi segar dan sehat. Apalagi kalau mandinya bareng sama teman-teman begini. Meskipun airnya dingin, tapi tetap seru. Cuy, segar. Sekali-kali teman di rumah harus coba mandi di air mengalir seperti ini. Beuh, mantap deh rasanya. Badan udah segar nih. Sekarang saatnya mencari ramuan tradisional untuk menjaga badan tetap sehat dan kuat. Penasaran? Ikuti petualangan kami terus ya. Tapi sebelumnya kami harus mengambil bambu dulu nih. Maklum saja teman, bahannya berada di pohon yang tinggi. Jadi kami perlu bambu untuk mengambilnya. Beruntung, di hutan kami banyak bambu yang tumbuh liar. Jadi kami mudah untuk mendapatkan pohon beruas yang kami butuhkan. Gambar belang menetap. Ngayam namanya kita nyanyi. Mai bang nih ngayam. Udah betul mai. Udah apa? Nah ini kepada kami. Ya, kamu dengan jangan baju abe. Ya, ditata diam dia ya diam terserangan. Kalau magama teman bersih, sembilu por ini. Anak jalannya tuh. Nah, beres nih. Panjang dan besarnya sudah cocok dengan yang kami butuhkan. Ayo teman, segera kita gunakan bambu ini. Mata terus orang kamu juga. Yo, sudah. Yo, kita aja. Teman, di tempat ini bahan ramuan tradisional kami berada. Nah, itu dia. Kami menyebutnya angke angkis. Di tempat lain biasa juga disebut buah sarang semut. Ya, sini namanya. Ya, sini. Atasnya tuh kan buah kada. Lagi. Tolong. Ya, tuh. Lihat. Karena dan akar. Ya, akarnya ai. Tolong tuh. Ini udahnya aja kan nih. Bukan bolang namanya kalau tidak punya banyak cara. Bapak pernah mengajari aku tentang cara memanjat pohon berukuran besar seperti ini. Kami biasa menyebutnya basigai. Pertama-tama, siapkan dulu alat yang akan digunakan. Selain batang bambu panjang, harus ada juga batang kayu berukuran pendek dan yang pasti tali untuk mengikat.
Selanjutnya, bikin ikatan anak tangga dari batang kayu pendek yang diikatkan pada batang pohon yang akan dipanjat. Pasang anak tangga sesuai kebutuhan. Jarak antara anak tangga menyesuaikan kemampuan si pemanjat. Tarik. Kuat, Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Pelan-pelannya. Tunggu di atas. Basigai biasa dilakukan jika tangan si pemanjat tidak cukup untuk berpegangan atau memeluk lingkar pohon karena ukurannya yang terlalu besar. Dengan cara ini, pemanjat juga akan menjadi lebih nyaman. Bisa beristirahat dengan aman kapanpun jika capek. Ini dia teman angke-angkis yang kami cari. Bentuknya hampir mirip seperti buah sirsak, tapi tentu saja rasanya berbeda jauh. Angke-angkis biasanya tumbuh menempel pada jenis pohon-pohon besar, seperti pada pohon halaban dan pohon durian. Angke-angkis yang bisa dimanfaatkan jadi obat harus berumur antara 3 sampai 5 tahun. Bukan hanya di kampung kami, khasiat angke-angkis sebagai obat penyakit juga sudah terkenal di mana-mana. Ambil saya di ujungnya. Ayo kawan, siapa yang ingin sehat alami? Tunjuk tangan. Buah sarang semut atau yang memiliki nama latin Myrmecodia pendans adalah tanaman asli Indonesia yang banyak ditemukan di Papua. Bisa jadi akrab disebut sarang semut karena bagian dalam buahnya banyak terdapat lubang yang beralur menyerupai sarang semut. Oh iya teman, obat alami sarang semut ini kaya dengan bahan aktif antioksidan loh dan mengandung mineral penting untuk tubuh. Di antaranya terdapat kalsium, natrium, dan zinc. Bukan hanya itu, tanaman ini juga mengandung flavonoid yang sangat baik untuk melindungi struktur sel dan menjaga kekebalan tubuh. Yuk teman, sekarang waktunya kita masak ramuan tradisionalnya. Jangan lupa, sebelumnya harus dicuci dulu ya. Jangan sampai ada kotoran yang ikut masuk bercampur dengan air rebusan. Aku dan 3 temanku ini sudah terbiasa membuat ramuan ini sendiri. Dulu ibu yang pertama mengajari kami cara memasaknya. Sangat menyenangkan loh teman. Sambil menghangatkan badan dengan minum ramuan tradisional ini. Nong, bang, kayak lagi apinya udah landai. Ayo kami anak kamiris dulu, anak kamiris ya. Ada api ya, Dek? Kami lancap. Banyak buat sama dia nak buat sama 10 kak. Pasti. Balik, Jess. Balik, Jess. Suruh suling. Nah, dah. Masak. Kamu masak kita. Dalam waktu 15 menit, minuman sehat ini siap dinikmati. Ayo teman, mana gelas kalian? Dibagi yang rata ya. Teman, selain untuk menjaga daya tahan tubuh, banyak orang memanfaatkan minum ramuan ini untuk mengobati berbagai penyakit, mulai dari sakit jantung, sakit paru-paru, dan jenis penyakit berat lainnya. Ayo, Pak, panas nggak? Masih hati panas. Pegaman menunggang, Pak, panas ringan, Teh. Ingat teman, lebih
lebih baik menjaga daripada mengobati, bukan? Jadi tunggu apa lagi? Tetap semangat menjaga badan supaya sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Salam bocah petualang. Dadah!